Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, mari kita melakukan diskusi terkait dua topik utama di agenda 3, yaitu mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN, yang dimulai dengan perkenalan masing-masing anggota kelompok kita dulu, yaitu saya Amanda Dek Salabor selaku moderator, yang dimana unit kerja saya yaitu di kantor pusat. Lalu selanjutnya silakan untuk Mas Daniel. Halo, perkenalkan, nama saya Pri Daniel Sinaga, saya dari Kanta Kabupaten Purbalingga. Halo, saya Hanan Pavita Isani, saya ditugaskan di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo. Halo, nama saya Yumbadi Samara, saya ditugaskan di kantor pertanahan Kabupaten Tebo. Kan nama saya Delarian Saputra, saya bertugas di kantor pertanahan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Terima kasih. Agar mempersingkat waktu, kami akan menampilkan mengenai video yang mencerminkan perilaku dari manajemen ASN di Smart ASN, yaitu ada dua video mengenai bad practice dan juga good practice. Untuk video bad practice akan ditayangkan saat ini. Tim Kejaksaan mengamankan 4 orang dalam operasi tangkap tangan di Badan Pertahanan Nasional BPN Semarang, Jawa Tengah. Kepala BPN Semarang ikut diamankan beserta barang bukti puluhan amplop berisi uang sekitar 32 juta rupiah. Operasi tangkap tangan dilakukan tim Kejaksaan Negeri Semarang di kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang, di Jalan Ki Mangun Sarkoro. OTT berlangsung Senin sore, namun pihak Kejaksaan baru meladeni konfirmasi wartawan pada Selasa siang. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang menyatakan ada 4 orang yang diamankan. Selain Kepala BPN Semarang berinisial S, satu pejabat lainnya yakni Kasubdit Pemeliharaan Nasional Kota Semarang berinisial WR juga ditangkap. 2 lainnya merupakan tenaga honorer di BPN, berinisial J dan F. Barang bukti yang disita adalah puluhan amplop berisi uang 32 juta yang diduga sebagai suap. Untuk yang selanjutnya, kita akan saksikan mengenai video dari contoh manajemen ASN, yaitu good practice. Untuk video akan ditayangkan oleh Mas Daniel saat ini. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian APR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi diskusi. Silakan kepada Mas atau Mbak yang ingin menanggapi mengenai kedua video tersebut.
Untuk video yang pertama mengenai bad practice, silakan siapa yang ingin menanggapi atau memberi opininya. Ya, Mbak Manda, izin. Oh iya, silahkan Mas Daniel. Saya akan coba memberikan tanggapan atau pandangan saya terhadap video yang pertama, Mbak, video bad practice, di mana tindakan dari Kepala BPN beserta 3 pegawai lainnya tersebut yang melakukan pungli ataupun suap sangat tidak patut untuk ditiru, karena telah melanggar kode etik pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 8 tahun 2011. Pelaku tersebut juga tidak bisa dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi ASN yang lain, karena tidak melakukan kewajibannya sebagai ASN, yaitu tidak mentaati peraturan perundang-undangan, dan juga tidak bisa menunjukkan integritas maupun keteladanan dalam bekerja. Isu tersebut juga mencerminkan manajemen ASN yang buruk karena telah melanggar kewajibannya, yaitu tidak memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta melakukan praktik suap ataupun pungli. Justru yang seharusnya dilakukan pegawai BPN adalah dengan melayani masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, tanpa menerima gratifikasi dari masyarakat sesuai dengan manajemen ASN dan peran pada fungsinya, dan menjadi ASN yang profesional dan bebas dari praktik KKN, serta menerima haknya sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan-tindakan seperti ini tidak akan terjadi dan terulang, dan tidak merusak nama baik ASN di mata masyarakat. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Manda, untuk tanggapan saya terhadap video yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Daniel telah memberikan tanggapannya, opini yang sangat baik juga, dan memberikan kita insight mengenai bagaimana isu manajemen ASN ini dapat dikaitkan dengan video bad practice tadi. Untuk selanjutnya, barangkali ada Mas Mbak yang masih ingin menanggapi video mengenai bad practice, dipersilakan. Saya Mbak Manda. Oh iya, baik Mbak Hanan, silakan Mbak. Saya akan menanggapi video yang kedua Mbak Amanda tentang bad practice. Menurut saya video tersebut tidak sesuai dengan mata pelatihan manajemen ASN karena melanggar nilai dasar, etika profesi, dan kejadian tersebut termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut berkaitan juga dengan pelanggaran terhadap pengaturan perilaku ASN pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, selain itu, melakukan pungutan liar ataupun menerima suap adalah tindakan menyalahgunakan pangkat dan jabatan dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal hukuman, maka dapat juga para pelaku dijatuhi hukuman disiplin menurut PP nomor 24 tahun 2021. Begitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hanan untuk tanggapannya. Sangat insightful sekali ya, karena juga menyangkut dengan undang-undang ASN itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk selanjutnya, mari kita berpindah dulu nih ke video yang kedua, yaitu mengenai good practice. Silahkan, ada yang ingin menanggapi untuk yang good practice? Saya Mbak Amanda. Oh iya, silakan Mas Yumba, silakan memberikan opininya. Baik, silakan. Berdasarkan video tersebut, dengan adanya inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku, menandakan bahwa ASN memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kompetensi literasi digital. Karena tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik dapat terpenuhi dengan ASN mampu untuk mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Dan dalam hal ini, di video tersebut sebagai ASN yang smart, menguasai digital etnik yang dipenuhi kesadaran, tanggung jawab, integritas, kejujuran, dan nilai kebajikan, baik itu dalam hal tata kelola, berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan berinteraksi elektronik, sehingga lebih efektif dalam pelayanan untuk masyarakat. Begitulah kira-kira menurut pendapat saya tentang video tersebut. Baik, terima kasih Mas Yumba. Terima kasih juga karena telah menyinggung sedikit mengenai poin-poin yang terdapat dalam Smart ASN, yaitu digital ethics dan juga digital skill. Lalu selanjutnya, untuk apakah ada pendapat lagi mengenai video yang kedua, yaitu good practice? Iya Mbak Tekar Labor, izin saya
sedikit mau menambahkan tanggapan dari Mas Yumba tadi, karena Mas Yumba saya lihat dia sudah memberikan tanggapan mengenai Smart ASN. Mungkin saya bisa menambahkan menurut manajemen ASN-nya ya. Ya langsung saja. Jadi menurut saya dengan adanya layanan mandiri pertanahan online atau Loketku dan layanan informasi publik online ini menandakan bahwa manajemen ASN sudah terlaksana dengan baik. Selain itu, sesuai Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terdapat di bab 4, bagian 1, pasal 10, itu menyebutkan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik, gitu ya. Dengan adanya video tadi, saya rasa itu sudah cukup membuktikan bahwa fungsi tersebut sudah terlaksana dengan sangat baik, karena layanan tersebut memudahkan masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Kiranya mungkin itu aja tambahan pendapat dari saya, Mbak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik. Terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh teman-teman sekalian terkait dua video tersebut, yaitu mengenai bad practice maupun good practice. Adapun di sini saya akan coba mengambil kesimpulan terkait dua video tersebut. Untuk bad practice sendiri, yaitu adanya tindakan dari Kepala BPN serta 3 pegawai lainnya dalam OTT yang terdapat di Kota Semarang, itu menunjukkan bahwa ASN di lingkungan tersebut telah melanggar kode etik pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional hingga diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 8 tahun 2011, dan dapat dilihat juga dari video tersebut bahwa pelaku melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam manajemen ASN, yaitu profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, dan bebas dari KKN dengan adanya praktik suap dan pungli tersebut. Lalu adanya pungutan liar atau menerima suap itu merupakan tindakan menyalahgunakan pangkat dan jabatan dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keterkaitannya dengan Smart ASN, pelaku melanggar poin-poin profesional dan juga terintegrasi dengan poin kompeten dalam core value ASN, yaitu dengan melanggar poin melakukan kinerja terbaik dan juga melanggar poin-poin yaitu integritas yang terkait dengan akuntabel yang terdapat dalam portfolio ASN, karena terdapat praktik suap dan pungli, dan juga melanggar nasionalisme yang terikat dengan poin loyal karena melanggar peraturan yang ada dan juga menjatuhkan nama baik instansi maupun ASN. Untuk selanjutnya, kesimpulan mengenai good practice, yaitu dari video tersebut telah kita saksikan bersama-sama tadi, yaitu dengan adanya fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku dapat menunjukkan bahwa ASN di Kementerian ATR BPM sudah melakukan fungsinya sebagai ASN dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan dalam video tersebut juga menunjukkan bahwa ASN mampu memenuhi poin-poin utama yang terdapat dalam manajemen ASN, yaitu profesional dan memiliki nilai dasar ASN. Adapun contoh penerapan nilai-nilai core value ASN dalam video tersebut, yaitu salah satunya itu adaptif, yang bisa kita artikan sebagai memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Lalu ada poin kedua, yaitu berorientasi pelayanan yang ditandai dengan pembuatan fitur Loketku yang tentu saja itu dapat menjawab kebutuhan masyarakat terkait kebutuhannya dalam bidang pertanahan. Lalu untuk selanjutnya terdapat juga poin profesionalisme ASN yang dibuktikan dengan dilakukannya kinerja terbaik untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Dan juga dalam video tersebut menyinggung sedikit mengenai Smart ASN, yaitu tentang digital skill atau memiliki kompetensi literasi digital yang membuat ASN dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan publik secara profesional dan juga berkualitas. Sekian mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari kedua video tersebut dan juga dari diskusi yang telah kita laksanakan tadi. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah mengutarakan opini-opininya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi masyarakat di luar sana. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga.